Assalamualaikum kawan inspirasi. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan di tiap harinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan suatu hari, kerajaan tempat Abu Nawas tinggal didatangi oleh Raja Negeri Sahabat. Kedua raja berdiskusi penting tentang rencana jahat kerajaan musuh, yang akan mengambil paksa pergamen kuno, dengan menyerang kerajaan yang memiliki pergamen kuno tersebut. Yang mana bila orang yang mengumpulkan semua pergamen, bisa mendatangkan suatu kekuatan yang besar. Raja Negeri Sahabat pun telah mengirim 2 orang prajuritnya, untuk mengambil kembali pergamen kuno yang sudah dimilikinya selama hampir 10 tahun, namun para prajurit tersebut belum kembali dari misinya. Dan Raja Negeri Sahabat pun meminta bantuan dari Raja Harun, untuk mengirim Abu Nawas, karena Raja Negeri Sahabat tahu akan kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Raja pun berencana untuk mengirim Abu Nawas, untuk mencari keberadaan kedua prajurit Negeri Sahabat, sekaligus menggagalkan rencana jahat kerajaan musuh. Ketika kabar tentang rencana jahat di istana terlarang mencapai Abu Nawas, dan ia pun tahu, jika pergamen terakhir ada di kerajaannya. Ia merasa bahwa tindakan harus segera diambil. Dengan tekad yang bulat, Abu Nawas memutuskan untuk memulai misi rahasia, untuk mengungkap rencana tersebut dan mencegahnya terjadi. Dengan hati-hati, ia merencanakan strategi penyusupan ke istana musuh. Abu Nawas menyadari, bahwa ia harus menyamar untuk dapat masuk tanpa terdeteksi. Dengan pakaian yang serba hitam dan topeng wajah, ia menyamar sebagai pelayan yang bekerja di sekitar istana. Setibanya di depan gerbang istana, detak jantung Abu Nawas berdegup kencang. Namun, ia tetap tenang dan berusaha untuk tidak menarik perhatian. Di dalam istana, Abu Nawas bergerak dengan hati-hati, mengamati setiap sudut dan belokan. Di tengah perjalanannya, Abu Nawas mendengar percakapan rahasia, yang terjadi di ruang terpencil. Informasi ini menguatkan keyakinannya, bahwa rencana jahat memang sedang dipersiapkan di istana ini. Namun, perjalanan ini baru saja dimulai, dan banyak rintangan dan bahaya yang masih menantinya di istana musuh. Dalam peran pelayan, Abu Nawas terus menyusup lebih dalam ke dalam istana musuh. Ia memperhatikan setiap gerak dan ucapan, berusaha untuk tidak menimbulkan kecurigaan. Abu Nawas memanfaatkan kesempatan ini, untuk mengamati kegiatan sehari-hari di istana. Ia mencoba memetakan area-area penting, dan mencari petunjuk yang dapat membantunya, mengungkap rencana jahat yang direncanakan. Saat malam tiba, istana terasa semakin misterius dan berbahaya. Abu Nawas harus bergerak dengan lebih hati-hati, menghindari penjaga dan pengintai yang berjaga di setiap sudut. Dalam perjalanan menyamar ini, Abu Nawas mulai menyusun rencana untuk mencari kedua orang prajurit Negeri Sahabat, yang kabarnya berada di dalam istana. Ia percaya bahwa kerjasama dengan mereka dapat meningkatkan peluang keberhasilan misi rahasia ini. Namun, tantangan semakin besar, dan waktu terus berjalan. Abu Nawas harus tetap waspada dan bijak, dalam setiap langkahnya. Abu Nawas yang masih menyamar sebagai pelayan, siap untuk menghadapi rintangan di dalam istana musuh. Setelah beberapa hari berada di dalam istana, Abu Nawas mengetahui bahwa ada terowongan rahasia, yang konon menghubungkan berbagai bagian istana. Ia menyadari bahwa ini bisa menjadi kesempatan, untuk mengakses area yang sulit dijangkau. Dengan hati-hati, Abu Nawas mulai mencari jalan menuju terowongan tersebut. Ia melewati lorong-lorong gelap dan tersembunyi, menghindari penjaga dan bahaya potensial lainnya. Tetapi begitu ia tiba di mulut terowongan, ia menyadari bahwa rintangan baru menantinya di dalamnya. Terowongan penuh dengan jebakan, yang dirancang untuk menghalangi siapapun yang berusaha melewatinya. Abu Nawas mengandalkan intuisi dan kecerdikannya, untuk menavigasi melalui terowongan ini. Ia menghindari jebakan dengan gerakan yang cepat dan tepat, dan menggunakan alat yang dimilikinya, untuk menonaktifkan mekanisme jebakan yang membahayakan. Di dalam terowongan, Abu Nawas juga menemukan petunjuk-petunjuk misterius, yang mengarah ke rahasia lebih dalam dari istana ini. Ia menyadari bahwa misinya semakin mendekati puncaknya, dan keberhasilan atau kegagalan bergantung pada langkah-langkah berikutnya. Abu Nawas yang berada di tengah terowongan rahasia,
siap untuk menghadapi rintangan, dalam upayanya untuk mengungkap rencana jahat di dalam istana musuh. Abu Nawas melangkah lebih dalam, ke dalam terowongan rahasia, mempertimbangkan setiap langkah dengan hati-hati. Namun tiba-tiba, ia dihadapkan pada seorang penjaga istana, yang berdiri tegak di tengah terowongan gelap. Penjaga itu mengenali kehadiran Abu Nawas, sebagai sesuatu yang tidak lazim. Mata mereka saling bertemu dalam ketegangan sejenak, sebelum keduanya bersiap untuk bertarung. Dalam kegelapan terowongan, terjadilah duel rahasia antara Abu Nawas dan penjaga istana yang kuat. Gerakan mereka cepat dan tepat, seolah keduanya telah terlatih dengan baik dalam seni pertempuran. Abu Nawas menggunakan kecerdasannya untuk mengantisipasi serangan lawan. Ia mengandalkan kecepatan dan ketangkasan untuk mengelak dan membalas serangan. Saat duel berlangsung, suara gemuruh dan dentuman dari benturan tubuh dan senjata mengisi terowongan. Keduanya berjuang dengan tekad yang kuat, masing-masing mencoba untuk memenangkan pertarungan ini. Duel ini bukan hanya menguji kekuatan fisik, tetapi juga kecerdasan dan keterampilan taktis Abu Nawas. Dengan strategi cerdik, ia berhasil menemukan celah dalam pertahanan penjaga. Akhirnya, dengan serangan yang terkoordinasi, Abu Nawas berhasil mengalahkan penjaga istana. Ia mengucapkan terima kasih pada keberuntungan, dan memilih untuk melanjutkan misinya. Akhirnya, Abu Nawas dapat melanjutkan perjalanan melalui terowongan rahasia, namun ia tahu bahwa tantangan lebih besar mungkin masih menantinya di dalam istana musuh ini. Setelah melewati terowongan rahasia dan mengalahkan penjaga istana, Abu Nawas melanjutkan perjalanannya, dalam upaya untuk mengungkap rencana jahat musuh. Namun semakin dalam, ia menyadari bahwa mungkin ia tidak bisa menyelesaikan misinya. Ketika ia berada dalam pilihan antara melanjutkan, atau menyudahi misi rahasia ini. Tiba-tiba dalam kegelapan koridor istana, Abu Nawas bertemu dengan dua orang pria misterius yang sedang bersembunyi di sudut tersembunyi. Mereka sempat bersitegang satu sama lain, karena dianggap sebagai penjaga istana. Namun kedua orang misterius itu menyadari, bahwa Abu Nawas sebagai seorang rekan sekutu, dalam misi yang sama. Dan Abu Nawas pun tahu, bahwa mereka adalah dua orang prajurit, yang telah dikirim oleh Raja Negeri Sahabat. Mata-mata sekutu ini telah bekerja di dalam istana selama beberapa waktu, dan memiliki pengetahuan penting tentang struktur dan kebiasaan para penjaga istana. Mereka sepakat untuk bekerja sama, dalam upaya untuk mengungkap rencana jahat musuh. Abu Nawas, bersama dengan kedua mata-mata sekutu, mulai berbagi informasi dan strategi. Mereka membahas rencana selanjutnya, untuk menyusup ke ruang rahasia di dalam istana. Setiap langkah mereka dihitung dengan hati-hati, dan mereka memanfaatkan kekuatan masing-masing, untuk saling melengkapi. Dengan kerja sama tim yang solid, mereka merasa semakin percaya diri, dalam menghadapi rintangan-rintangan yang akan datang. Dengan kelihayan dan tekad yang sama, Abu Nawas dan mata-mata sekutu, memulai tahap berikutnya dari misi mereka. Mereka tahu bahwa keberhasilan misi ini, tidak hanya penting bagi mereka sendiri, tetapi juga bagi keselamatan kerajaan mereka. Abu Nawas bersama kedua mata-mata sekutu, memasuki bagian istana yang semakin tersembunyi. Mereka menyusuri koridor-koridor gelap dengan penuh kewaspadaan. Tiba-tiba, mereka menemukan sebuah ruangan kecil, yang penuh dengan gulungan pergamen dan artefak kuno. Abu Nawas menyadari, bahwa ini adalah ruang tempat musuh menyimpan informasi rahasia. Namun, ada satu tantangan besar yang menghadang mereka. Di depan mereka terdapat pintu yang terkunci dengan kode rahasia. Kode ini adalah kejutan tak terduga, dan mereka tahu bahwa inilah saatnya, untuk menggunakan pengetahuan dan kecerdasan mereka. Dengan berbagai teka-teki dan simbol yang terpampang di sekitar ruangan, mereka bekerja keras untuk memecahkan kode tersebut. Setiap simbol adalah petunjuk penting, dan setiap tebakan harus tepat. Abu Nawas, dengan cermat dan ketelitian, mencoba berbagai kombinasi. Kedua mata-mata sekutu memberikan bantuan, dengan mengamati dan memberi saran. Akhirnya, setelah berbagai percobaan, mereka berhasil memecahkan kode rahasia. Pintu terbuka,
dan mereka bisa melanjutkan misi mereka ke dalam ruang rahasia yang lebih dalam. Abu Nawas, bersama dengan kedua mata-mata sekutu, melangkah maju dengan keyakinan baru, dan semangat untuk mengungkap rencana jahat yang tersembunyi. Setelah berhasil memecahkan kode rahasia, Abu Nawas dan kedua mata-mata sekutu memasuki ruang rahasia yang tersembunyi di dalam istana. Mereka menyadari bahwa mereka semakin mendekati pusat rencana jahat musuh. Namun, begitu mereka memasuki ruangan, mereka dikejutkan oleh keberadaan pasukan penjaga istana yang berjaga di sana. Pasukan ini terlatih dengan baik dan siap untuk melindungi rahasia yang tersembunyi di dalam ruangan ini. Abu Nawas, bersama dengan mata-mata sekutu, tahu bahwa mereka tidak dapat mundur. Mereka harus menghadapi pasukan penjaga ini dengan tekad dan keterampilan yang mereka miliki. Pertarungan pun dimulai. Abu Nawas menggunakan kecerdasan dan strategi untuk memimpin serangan, sementara kedua mata-mata sekutu memberikan dukungan dengan keahlian tempur mereka. Suara benturan senjata dan langkah kaki yang cepat mengisi ruangan. Setiap gerakan mereka dihitung dengan hati-hati, dan setiap serangan adalah langkah menuju kemenangan. Melalui kerjasama tim dan tekad yang kuat, Abu Nawas dan mata-mata sekutu berhasil mengatasi pasukan penjaga istana. Mereka menang dengan susah payah dan merasa lega bahwa mereka dapat melanjutkan misi mereka. Mereka mengambil napas dalam sejenak, menanggapi kemenangan ini. Mereka tahu bahwa tantangan berikutnya akan lebih besar, namun mereka juga semakin yakin bahwa mereka dapat mengungkap rahasia yang tersembunyi di dalam istana ini. Setelah mengalahkan pasukan penjaga istana, Abu Nawas dan kedua mata-mata sekutu melanjutkan perjalanan mereka lebih dalam, ke dalam ruang rahasia. Mereka menyadari bahwa rencana jahat musuh harus diungkapkan sebelum terlambat. Perjalanan mereka akhirnya membawa mereka ke sebuah tangga yang tersembunyi di sudut ruangan. Tangga ini menuju ke menara tertinggi di istana, tempat mereka percaya rencana jahat itu akan terungkap. Namun, ketika mereka mencapai puncak menara, mereka dihadapkan pada kejutan tak terduga. Musuh utama mereka, yang merupakan otak dari rencana jahat, menunggu di sana. Ia adalah lawan yang tangguh dan cerdas. Pertarungan yang berat pun dimulai di atas menara tertinggi. Abu Nawas, bersama dengan kedua mata-mata sekutu, menggunakan segala kemampuan mereka dalam upaya untuk mengalahkan musuh yang kuat ini. Musuh itu menggunakan trik dan strategi licik untuk mencoba mengalahkan mereka. Namun, Abu Nawas dan sekutu tidak menyerah. Mereka memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk mengatasi setiap serangan. Suasana menegangkan di puncak menara, mencerminkan betapa pentingnya pertarungan ini. Kemenangan tidak hanya akan mengungkapkan rencana jahat musuh, tetapi juga akan menyelamatkan kerajaan dari bahaya yang mengancam. Pertarungan masih berlangsung sengit. Abu Nawas dan sekutu tahu bahwa mereka harus memberikan segalanya untuk memastikan kemenangan dalam pertarungan ini. Pertarungan di atas menara tertinggi masih berlangsung, dengan ketegangan yang mendalam. Abu Nawas, bersama dengan kedua mata-mata sekutu, terus melawan musuh utama mereka, dengan tekad dan kecerdasan. Namun, dalam momen yang menentukan, Abu Nawas berhasil menemukan celah dalam pertahanan musuh. Dengan gerakan yang cepat dan tepat, ia berhasil menyerang titik lemah musuh. Musuh utama itu terkejut dan terdesak. Kekuatan mereka mulai melemah, memberikan kesempatan bagi Abu Nawas dan sekutu untuk mendominasi pertarungan. Akhirnya, dengan kerjasama tim dan keberanian mereka berhasil mengalahkan musuh utama tersebut. Dalam kemenangan itu, mereka merasa lega bahwa mereka berhasil melampaui ujian terbesar dalam misi ini. Setelah kekalahan musuh utama, mereka memeriksa ruangan rahasia di menara tertinggi itu. Mereka menemukan dokumen dan catatan yang mengungkapkan rencana jahat yang sebelumnya hanya tersirat. Abu Nawas membaca dengan cermat setiap detail dari rencana tersebut. Rencana jahat tersebut berisi tentang pengumpulan 5 pergamen kuno, yang mana istana musuh telah mengumpulkan 4 diantaranya, dan masih tersisa 1 pergamen, yang didapatkan Abu Nawas di hutan angin. Mereka menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab
untuk membawa informasi ini kembali kepada kerajaan, dan menyelamatkan kerajaan dari bahaya yang mengancam. Abu Nawas dan sekutu memutuskan untuk segera melarikan diri dari istana musuh, dan membawa berita ini kepada rakyat dan pemerintah mereka. Misi rahasia mereka hampir mencapai puncaknya, dan mereka tahu bahwa tugas mereka belum selesai. Dengan informasi rahasia dan pergamen kuno, yang mereka peroleh dari ruang tersembunyi di menara tertinggi, Abu Nawas dan kedua mata-mata sekutu menyadari bahwa mereka harus segera meninggalkan istana musuh sebelum mereka tertangkap. Mereka kembali melalui koridor-koridor gelap, bergerak dengan hati-hati, dan berusaha untuk tidak meninggalkan jejak apapun. Mereka menyusuri terowongan rahasia, mengingat setiap langkah yang mereka ambil, untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Di setiap tikungan dan perempatan, mereka harus memilih jalur terbaik, untuk menghindari penjaga dan bahaya potensial. Waktu menjadi faktor kritis, dan mereka harus bergerak dengan cepat. Saat mereka mendekati pintu keluar dari istana, mereka dihadapkan pada rintangan terakhir, yang diatur oleh musuh untuk menghentikan mereka. Tetapi dengan keterampilan dan ketangkasan mereka, Abu Nawas dan sekutu berhasil mengatasi rintangan tersebut. Akhirnya, mereka berhasil keluar dari wilayah musuh, membawa berita penting yang dapat menyelamatkan kerajaan mereka dari bahaya besar. Abu Nawas, bersama dengan kedua mata-mata sekutu, merasa lega bahwa mereka berhasil menyelesaikan misi rahasia mereka. Namun, mereka juga menyadari bahwa perjalanan pulang belum selesai, dan mereka harus tetap waspada untuk menghadapi setiap rintangan yang mungkin muncul di depan mereka. Setelah berhasil melarikan diri dari istana musuh, Abu Nawas dan kedua mata-mata sekutu memutuskan untuk mengambil rute tersembunyi, melalui jalan-jalan kecil dan hutan-hutan untuk menghindari patroli musuh. Di tengah perjalanan, mereka mendapati diri mereka dihadapkan pada sungai yang deras, dan satu-satunya cara untuk melanjutkan perjalanan adalah dengan menyeberanginya. Abu Nawas dan kedua mata-mata sekutu berusaha mencari cara untuk menyeberangi sungai. Mereka mencoba berbagai metode, namun sungai ini terlalu deras, dan berbahaya untuk dilewati dengan cara biasa. Ketika semuanya tampak sulit, tiba-tiba, mereka mendapati sebidang perahu kuno yang tersembunyi di tepi sungai. Itu adalah berkah tak terduga, dan mereka memutuskan untuk menggunakannya, untuk menyeberangi sungai. Namun, bahaya belum berakhir. Di seberang sungai, mereka menemui patroli musuh yang tidak terduga. Mereka harus bersembunyi dan menunggu waktu yang tepat untuk melanjutkan perjalanan tanpa terdeteksi. Dengan kecerdikan dan keberanian, mereka berhasil menghindari patroli musuh dan melanjutkan perjalanan mereka menuju kembali ke kerajaan. Abu Nawas dan kedua mata-mata sekutu melanjutkan perjalanan mereka, semakin mendekati tujuan akhir mereka. Mereka tahu bahwa mereka harus tetap berhati-hati dan waspada, hingga mereka kembali dengan selamat ke kerajaan mereka. Abu Nawas dan kedua mata-mata sekutu melanjutkan perjalanan mereka, semakin mendekati tujuan akhir mereka. Meskipun kelelahan mulai terasa, mereka tahu bahwa mereka harus tetap waspada, hingga mereka kembali dengan selamat ke kerajaan mereka. Saat mereka melewati hutan yang lebat, tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Mereka langsung bersembunyi di balik pepohonan, untuk menghindari terlihat. Ternyata, orang yang mendekat adalah seorang pria tua yang tampak berpengalaman, dan penuh kearifan. Ia memperhatikan keberadaan Abu Nawas dan sekutu, namun wajahnya tidak menunjukkan ancaman. Pria tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Ahmadi, seorang petualang dan penjelajah dari kerajaan di negeri salju, yang juga mendapatkan pergamen kuno, saat dirinya berpetualang di puncak gunung es, yang memiliki dendam pribadi terhadap musuh yang sama, yang telah mengambil pergamennya. Ia telah mengikuti jejak Abu Nawas, dan bersedia untuk membantu mereka dalam upaya untuk membawa berita penting, kembali ke kerajaan. Abu Nawas dan kedua mata-mata sekutu merasa bersyukur, atas bantuan tak terduga ini. Mereka menyadari bahwa kehadiran Ahmadi, akan menjadi tambahan berharga dalam perjalanan mereka kembali ke kerajaan. Dengan Ahmadi bergabung, kekuatan mereka bertambah dan mereka merasa lebih percaya diri, dalam menghadapi setiap potensi rintangan, yang mungkin muncul di depan mereka. Abu Nawas, kedua mata-mata sekutu,
dan Amin bersiap untuk melanjutkan perjalanan bersama. Mereka tahu bahwa dengan kekuatan gabungan mereka memiliki peluang lebih besar untuk mencapai tujuan akhir mereka dengan selamat. Abu Nawas, kedua mata-mata sekutu, dan Amin melanjutkan perjalanan bersama menuju kerajaan mereka. Dengan kekuatan gabungan mereka merasa lebih percaya diri dalam menghadapi setiap potensi rintangan yang mungkin muncul. Namun, ketika mereka mendekati perbatasan kerajaan mereka dihadapkan pada ujian terakhir yang tak terduga. Mereka mendapati bahwa wilayah tersebut dikelilingi oleh pasukan musuh yang kuat, dan tampaknya tidak ada cara untuk melewati mereka tanpa terdeteksi. Abu Nawas dan kawan-kawan bersembunyi di balik pepohonan, mencoba mencari cara untuk menangani situasi ini. Mereka tahu bahwa mereka harus menemukan rencana cerdas untuk mengatasi pasukan musuh yang menghadang mereka. Ahmadi memberikan saran berharga berdasarkan pengalamannya, dan bersama-sama mereka merancang rencana yang cermat untuk mengalihkan perhatian pasukan musuh dan menemukan celah untuk melewati mereka. Dengan keterampilan taktis dan keberanian mereka melaksanakan rencana tersebut dengan presisi. Mereka berhasil melewati pasukan musuh tanpa terdeteksi dan mendekati perbatasan kerajaan mereka. Mereka tahu bahwa mereka hampir berhasil menyampaikan berita penting ini kepada kerajaan mereka, namun mereka juga menyadari bahwa mereka harus tetap berhati-hati hingga mereka mencapai tujuan akhir mereka dengan selamat. Setelah melewati perbatasan kerajaan, mereka akhirnya tiba di istana raja. Mereka segera menghubungi pemerintah dan membawa berita penting tentang rencana jahat yang hampir terlaksana. Raja dan seluruh kerajaan mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas, kedua mata-mata sekutu, dan Ahmadi atas keberanian dan ketekunan mereka dalam mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi. Rencana jahat musuh berhasil digagalkan berkat upaya bersama mereka, dan kerajaan kini dapat hidup dalam kedamaian sekali lagi. Abu Nawas dan kawan-kawan dihormati sebagai pahlawan, dan mendapat penghargaan tinggi dari raja. Mereka menyadari bahwa kekuatan tim dan tekad untuk mengungkap kebenaran adalah kunci dari kemenangan mereka. Berkat usaha dan pengorbanan Abu Nawas, kedua mata-mata sekutu, dan Ahmadi, mereka dapat merasa bangga bahwa mereka telah menjalankan misi rahasia mereka dengan sukses dan menyelamatkan kerajaan mereka dari bahaya besar. Akhirnya, melalui diskusi dari ketiga raja tersebut, mereka memutuskan untuk menyembunyikan kelima pergamen tersebut tanpa diketahui oleh siapapun. Setelah keberhasilan besar dalam mengungkap rencana jahat dan menyelamatkan kerajaan, Abu Nawas, kedua mata-mata sekutu, dan Ahmadi merayakan kemenangan mereka bersama seluruh kerajaan. Suasana kegembiraan dan syukur memenuhi istana. Raja mengadakan pesta besar untuk menghormati mereka sebagai pahlawan yang telah melindungi kerajaan dari bahaya besar. Mereka dianugerahi gelar kehormatan dan hadiah-hadiah istimewa sebagai tanda terima kasih atas jasa mereka. Abu Nawas merasa bangga bahwa ia dapat berbagi pengalaman ini dengan teman-temannya yang telah membantunya dalam setiap langkah perjalanan. Mereka telah membuktikan bahwa dengan kerja sama tim, kecerdasan, dan tekad yang kuat, mereka dapat mengatasi bahaya apapun. Kedua mata-mata sekutu dan Ahmadi juga merasa bahagia dan bersyukur karena dapat berkontribusi dalam misi yang begitu penting. Persahabatan mereka telah menguat selama perjalanan ini, dan mereka tahu bahwa ikatan ini akan terus ada selamanya. Pesta berlangsung dengan penuh kegembiraan, lagu dan tarian memenuhi ruangan istana. Semua orang bersukacita dan merayakan kemenangan yang telah mereka capai bersama. Suasana penuh kehangatan dan persahabatan di seluruh kerajaan. Abu Nawas, kedua mata-mata sekutu, dan Ahmadi tahu bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang besar, dan ikatan persahabatan mereka akan terus abadi dalam ingatan semua orang. Demikian kisah Abu Nawas dalam menjalankan misi rahasia di istana musuh. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari kisah tersebut. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika ada saran dan kritik, atau request kisah inspiratif lainnya, silahkan tulis di kolom komentar, atau bisa juga DM ke akun sosial kami di kolom deskripsi di bawah akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.